Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa channel YouTube Minhaj Sahabat, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala karunia nikmat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in wa atba'ut tabi'in, serta siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga yaumul akhir. Pada kesempatan ini, mari kita membahas secara singkat salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada misannya atau sepupunya, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana diriwayatkan dari beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulamu, wahai nak. Gulam itu ya bocah, anak kecil. Karena waktu itu Abdullah bin Abbas masih berusia sekitar kurang lebih 10 tahun lah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Dan kalimat inilah yang merupakan wasiat-wasiat luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang anak sekitar usia 10 tahun. Ini patut kita contoh, patut kita teladani dalam kehidupan. Kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah wasiat-wasiat berharga. Wasiat-wasiat yang kelak nanti akan menjadi bekal bagi anak-anak kita dalam kehidupannya. Bagaimana wasiat yang pertama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ihfazillah yahfazka. Jagalah olehmu Allah. Yahfazka, maka Allah nanti akan menjagamu. Menjaga Allah itu dengan bertakwa kepadanya, bertawakal kepadanya. Kalau mengingat adalah mengingat Allah, zikir mengingat Allah. Kalau memohon pertolongan juga memohon pertolongan kepada Allah. Kalau ibadah juga ibadah yang sesuai dengan perintah Allah. Ini menjaga Allah. Kalau Allah memiliki larangan-larangan, maka menjaganya adalah dengan menjauhinya. Menjauhi larangan-larangan Allah tersebut. Ini menjaga Allah. Kalimat yang pendek, namun bisa ditafsirkan sangat panjang. Karena menjaga Allah itu maknanya luas sekali. Ini menanamkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa menjaga perintah-perintahnya agar dilaksanakan oleh anak-anak kita.
untuk menjaga agar larangan-larangannya tidak dilanggar, tetapi dijauhi oleh anak-anak kita. Ini usia 10 tahun. Usia sekitar 10 tahun. Apakah anak-anak kita sudah mengerti? Seharusnya memang mereka mengerti. Seharusnya memang memahami. Dan kalau ini dibiasakan kepada anak-anak kita untuk menasehati dengan nasihat-nasihat yang dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, mudah-mudahan mereka pun akan terbiasa nanti mendengar nasihat-nasihat dari Allah dan nasihat-nasihat dari Rasulnya. Kita mencukupkan diri dengan nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan nasihat-nasihat para sahabat, yang semuanya itu sudah terbukti dengan sejarah bahwa anak-anak yang tumbuh dengan wasiat-wasiat luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadi generasi-generasi yang terbaik. Mereka menjadi generasi-generasi yang luar biasa yang pernah hadir di alam semesta. Ihfazillah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang lagi kalimat tersebut. Ihfazillah, jagalah Allah. Maka bukan hanya Allah akan menjaga kita kalau kita menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah, menjaga takwa kita kepada Allah. Tapi kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tajidhu tujahaka, engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Ini harus dipahamkan kepada anak-anak kita. Bukan misalnya kalau ada apa-apa, nak, telepon aja bapak. Kalau kamu dibully sama teman-temanmu, nak, panggil aja bapak. Jangan katakan seperti itu, jangan wasiatkan seperti itu. Karena kita selaku orang tua tidak akan pernah bisa terus-menerus memantau mereka. Kita adalah manusia yang lemah dan tidak bisa selama hidup anak kita berada di hadapan mereka. Maka serahkanlah anak-anak kita kepada Allah supaya Allah menjaganya. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Kapanpun, dimanapun, engkau kalau menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajidhu tujahaka, maka engkau akan mendapatimu Allah ada di hadapanmu. Maka engkau akan merasa tenang. Maka engkau akan merasa tentram. Karena Allah senantiasa menjagamu, Allah berada di hadapanmu. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan wasiat berikutnya. Faiza sa'alta fas'alillah. Maka apabila engkau memohon, meminta, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Nah, ini juga hendaknya kita bawa dalam dialog-dialog kita dengan anak-anak kita. Contohnya ketika anak kita meminta sesuatu kepada kita. Pak, belikan misalkan. Tetapi kita belum memiliki dana untuk membelinya misalnya. Maka bawalah nasihat ini, wasiat Rasulullah SAW ini kepada anak kita. Wahai nak,
Kalau engkau meminta, memintalah kepada Allah. Yuk, mari kita berdoa bersama kepada Allah. Supaya memberikan rezeki kepada kita. Supaya kita bisa membeli apa yang engkau inginkan. Nah, kita bawa dalam dialog-dialog sehari-hari kita dengan anak-anak kita. Setelah kita secara khusus memberikan wasiat luar biasa hebat ini kepada anak-anak kita. Faiza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diminta dengan permintaan yang ikhlas hanya kepada Allah, jangankan kepada kaum muslimin, orang-orang beriman, bahkan orang-orang musyrik pun, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kalau ketika naluri tauhid mereka bekerja dalam situasi dan kondisi di ujung tanduk, nyawa mereka seakan-akan hampir melayang, maka mereka memohon kepada siapa? Kalau bukan kepada Zat yang mengatasi segalanya, kepada Zat yang mereka sungguh merasakan tidak ada sesembahan, tidak ada yang lebih kuasa dari segala sesuatu pun selain Allah. Faiza raqibu fil fulki da'awullah. Contohnya orang-orang musyrik ketika mereka berlayar dengan kapalnya kemudian terjadi badai, maka mereka berdoa hanya kepada Allah saja. Da'awullah. Kemudian mukhlishina lahuddin. Mereka memurnikan doa mereka hanya kepada Allah. Maka Allah pun menyelamatkannya. Kita selaku kaum muslimin, kalau kita ingin dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berada dalam keadaan sulit, kita berada dalam keadaan sedang menderita, maka janganlah kita hanya berdoa itu di kala sulit saja. Jangan tiru orang-orang musyrik tersebut. Mereka baru berdoa kepada Allah ketika berada dalam keadaan syiddah, kesulitan, bencana. Karena orang musyrik diselamatkan oleh Allah di dunia, tapi mereka tidak selamat di akhirat. Adapun kita orang beriman, maka kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka memohonlah kepada Allah, memintalah kepada Allah, jangan hanya di kala sulit, tapi harus di kala senang. Sama, kapanpun, kondisi apapun, kita berdoa kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu fisyiddah wal karbi fal yuksirid du'a fir raha." Barang siapa yang ingin digembirakan dengan Allah mengabulkan doanya ketika dalam keadaan sulit dan ketika dalam bencana, maka hendaklah ia banyak berdoa kepada Allah ketika dia senang. Janganlah sekali-kali kita berdoa kepada Allah itu di kala sulit saja. Di kala sulit baru ingat Allah. Di kala senang lupa kepada Allah. Tetapi amalkanlah hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ijabahnya kepada kita.
ketika kita berdoa dalam kesulitan. Inilah sebagian nasihat atau wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Yang pertama, jagalah Allah, nanti Allah akan menjaga kita. Yang kedua, jagalah Allah, maka Allah akan berada di hadapan kita. Dan yang ketiga, kalau meminta, maka memintalah hanya kepada Allah. Jangan hanya meminta kepada Allah di kala sulit, tetapi perbanyaklah meminta kepada Allah di kala senang. Maka Allah akan mengabulkan doa kita ketika kita berada dalam kesempitan. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.